Hai hai hai. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Wow, luar biasa. Wah, hari ini adalah hari terakhir kita libur sekolah. Karena besok kita sudah masuk sekolah, sudah ada di kelas yang lebih tinggi lagi. Dan pagi ini dengan penuh sukacita, kita semua bergabung di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 14 Juli 2024. Seperti biasa, bersama dengan tim guru sekolah Minggu Bina Warga, Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Elisa dari GKJ Jakarta. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kebahagiaan, karena kita berkumpul dengan saudara seiman kita untuk ikut sekolah minggu. Hari ini terasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu iman, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari adik-adik berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan penuh sukacita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu iman, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kembali kami boleh bersuka cita, berkumpul bersama dengan saudara seiman di rumah kami masing-masing untuk ikut sekolah minggu. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sekitar kita, banyak binatang ciptaan Tuhan. Salah satunya adalah burung pipit yang kecil. Adik-adik tahu bahwa burung pipit itu gak bisa menanam loh. Dia gak bisa bertani. Dia tidak bisa bekerja untuk menghasilkan makanan. Tapi Tuhan pelihara. Terlebih kita, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Tidak akan pernah berkekurangan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bakung tidak meminta, tapi Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Di aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah belajar bersama dengan Kak Eva bagaimana Allah menciptakan seluruh isi dunia ini, termasuk kita sebagai manusia yang diminta oleh Allah untuk memelihara seluruh ciptaannya. Tapi, apakah yang terjadi pada manusia hari ini? Mari mempersiapkan hati, kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Takut. Hai adik-adik. Maaf ya, mengagetkan kalian semua. Tapi tadi itu Kak Elisa tidak sengaja, karena Kak Elisa
melihat ada seekor ular lewat di jalanan di depan rumah Kak Elisa. Oh, oke. Jadi sekarang Kak Elisa mau bertanya kabar kalian. Semuanya bagus? Bagus. Semuanya semangat? Semangat. Hari ini Kak Elisa akan menemani kalian dalam kebaktian online bersama Bina Warga. Pas banget. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Tapi sebelum lebih jauh merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama mengambil sikap yang baik. Kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh berjumpa kembali dengan teman-teman dan juga Kakak Elisa dalam kebaktian online bersama Bina Warga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua sehingga kami dapat membaca, merenungkan, dan memahami firman Tuhan hari ini dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, coba perhatikan gambar ini. Kak Elisa punya semangkuk buah-buahan. Satunya lagi berisi permen. Nah, coba lihat apa yang ada di pikiran kalian. Nyom 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 nyom. Rasanya ingin memakan semua, bukan? Siapa yang mau makan permen? Siapa yang mau makan buah? Oh, tidak semua suka buah. Tapi kalau permen semuanya suka. Oke, tapi sebelum kita memakan buah dan permen, Kak Elisa punya aturan. Kalian boleh makan buah-buahan karena buah itu bagus untuk kesehatan. Tetapi untuk permen tidak boleh karena kalian giginya sudah ada yang rusak dan juga tubuh kalian sudah mulai cabi-cabi. Jadi kalian tidak boleh makan satu pun dari permen yang ada di mangkok ini. Nah, sekarang Kak Elisa mau bertanya, apakah di rumah papa mama juga pernah memberikan aturan? Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, atau boleh makan sedikit. Nah, itu adalah aturan sehari-hari di rumah. Tetapi ternyata hal itu sudah ada sejak zaman dulu. Sejak awal zaman. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia. Seperti itulah renungan firman Tuhan kita hari ini. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ular itu adalah binatang yang paling cerdik dan licik dari semua binatang liar yang diciptakan Tuhan Allah. Suatu hari, ular berkata kepada Hawa, "Benarkah Allah mengatakan bahwa kamu tidak boleh makan buah dari pohon manapun di taman ini?" Hawa menjawab, "Kami boleh makan buah dari pohon-pohon di taman. Namun Allah bersabda, janganlah kamu memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Kamu bahkan tidak boleh menyentuhnya atau kamu akan mati." Namun ular itu berkata kepada wanita itu, "Kamu tidak akan mati
Tuhan tahu bahwa jika kamu memakan buah dari pohon itu, kamu akan belajar tentang yang baik dan yang jahat. Maka kamu akan menjadi seperti Tuhan. Hawa melihat bahwa pohon itu indah. Ia melihat bahwa buahnya enak untuk dimakan dan dapat menjadikan dirinya bijaksana. Maka ia mengambil sebagian buahnya dan memakannya. Ia juga memberikan sebagian dari buah itu kepada suaminya Adam yang bersamanya dan memakan buah itu. Kemudian seolah-olah mata pria dan wanita itu terbuka. Mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Jadi mereka menjahit daun ara dan membuat sesuatu untuk menutupi tubuhnya. Kemudian mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di taman. Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan Allah di antara pepohonan. Tuhan bertanya kepada Adam, "Apakah kamu tidak taat dan memakan buah dari pohon terlarang itu?" Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular atas ketidaktaatan mereka. Tuhan kemudian berkata bahwa mereka semua akan dihukum karena melanggar yang diperintahkan kepada mereka untuk tidak dilakukan. Tuhan Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya. Kemudian memaksa Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Mereka bukan lagi sahabat Tuhan dan hubungan mereka dengan Tuhan terputus. Allah menempatkan malaikat di sisi timur taman itu. Ia juga menaruh pedang api yang menyala-nyala di sana untuk menghalangi orang mencapai pohon kehidupan. Nah, itu tadi adalah kisah Adam dan Hawa yang ditipu oleh seekor ular yang licik. Tuhan kemudian mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, sehingga Adam dan Hawa menderita karena mereka tidak taat. Kita semua juga pernah menghadapi godaan seperti di awal tadi. Kak Elisa tunjukkan permen dan buah. Meski begitu, Tuhan menginginkan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan membantu kita menolak godaan itu jika kita taat dengan membaca firman Tuhan, berdoa, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti kita ketika sedang berhenti di traffic light, di lampu lalu lintas. Jika warna merah, kita harus berhenti. Jika warna kuning, kita bersiap-siap. Jika warna hijau, barulah boleh jalan. Jika kita melanggar, kita akan merasakan akibatnya. Begitu juga dengan kita ketika tidak mengikuti arahan dari guru, sehingga salah mengerjakan tugas, maka guru akan meminta kita untuk mengulang kembali. Tidak menyenangkan, tetapi kita harus mau melakukannya lagi. Karena guru sedang memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki tugas kita. Sehingga nilai yang kita dapatkan akan lebih bagus. Tuhan juga sangat mengasihi kita. Ketika kita salah, Tuhan menegur. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi, tetapi Tuhan sedang mengajar dan memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Amin. Sebelum berdoa, kita akan sama-sama mengucapkan ayat emas kita dengan lantang. Ayat emas kita diambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar,
melainkan apa yang kudus. Amin. Sekarang yuk kita berdoa menutup firman Tuhan kita hari ini. Bapa yang baik, bantulah kami untuk menjadi anak-anak yang taat, yang mengikuti perintah Tuhan, orang tua, guru, kakak pengasuh sekolah minggu, dan juga orang-orang dewasa yang ada di sekitar kami. Supaya kami tidak merasakan akibatnya. Kami beroleh pelajaran dan juga kesempatan untuk selalu memperbaiki diri. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, untuk menutup ibadah kebaktian kita hari ini, Kak Elisa mengajak kalian semua untuk membuat kreativitas. Yuk, sekarang ikuti bagaimana caranya ya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan syukur sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan yang selalu memelihara dan tidak pernah meninggalkan kita. Bersama kita naikkan pujian Berilah yang baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa juga menaikkan doa syafaat. Tuhan
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih setiap pujian yang kami naikkan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa dan harus menerima Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Berkati supaya boleh menjadi berkat. Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kalau besok kami sudah boleh sekolah. Kalau kami boleh naik ke kelas yang lebih tinggi. Ataupun kami yang baru sekolah. Tuhan, tolong kami berikan sukacita supaya kami boleh bertemu dengan guru-guru yang baik, yang mengasihi kami, teman-teman yang baik yang menolong kami untuk bertumbuh dan juga boleh bermain dan belajar dengan baik. Terima kasih untuk bangsa dan negara Indonesia yang Tuhan berkati. Tuhan berikan keamanan, ketertiban, kedamaian untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di Indonesia, juga lembaga kekristenan yang ada di Indonesia, supaya semua boleh bekerja sama dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Bina Warga yang Tuhan berkati, sehingga setiap minggu kalau kami tidak bisa pergi sekolah minggu, kami boleh sekolah minggu melalui Bina Warga online ini. Tuhan berkati kakak guru sekolah minggu dan juga Kak Hendra sebagai direktur, supaya kami tetap boleh setia melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari Kak Elisa tadi tentang Tuhan memberikan kesempatan. Ya, Tuhan itu mau memberikan yang terbaik kepada manusia. Tapi manusia punya pilihan sendiri. Dan akhirnya manusia melakukan pilihan yang salah sehingga manusia jatuh dalam dosa. Tapi nggak begitu aja selesai. Tuhan katakan, ada kesempatan kepada manusia untuk berubah. Termasuk kita semua, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita berubah. Apa sih? Ya, mungkin dulu ketika adik-adik bersekolah di kelas sebelumnya atau di sekolah sebelumnya, adik-adik banyak melakukan hal yang tidak baik. Misalnya, melakukan mencontek, membuli teman, menghina teman, marah-marah yang gak jelas, dan hanya mau memilih-milih teman. Tetapi semua itu adik-adik harus minta maaf dan minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan supaya kita berubah. Di kelas yang lebih tinggi, di sekolah yang baru, Tuhan mau kita menjadi berkat, melakukan hal-hal yang baik, menjadi anak Tuhan yang punya nilai-nilai Kristiani. Apa aja sih? Iya, selalu sama. Punya kasih yang besar, pemurah, pemaaf, kemudian jujur, bertanggung jawab, menguasai diri untuk tidak marah-marah, melakukan hal baik, mengingatkan teman untuk tidak membuli, untuk tidak mencontek, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Itulah yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan mengakhiri kebaktian sekolah minggu. Pada hari ini kita naikkan pujian Do Re Mi. Do Re Mi. Ada dosa, tapi dosa dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do mi. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus.
sobatmu yang setia lama menantimu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menantimu. Silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Elisa, dan seluruh tim guru sekolah Minggu Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.